Kalau memperpanjang nambahi saya ahli dari dulu. Tapi lunasi ini loh ya saya gak pintar-pintar. Tapi bersyukur 6,5 tahun yang lalu ada orang yang memperkenalkan kepada saya. Ya, orang Gresik. Dia masih SMA kelas 3 mengenalkan sebuah solusi bagaimana caranya cepat lunas hutang. Alhamdulillah saya ini orangnya gak mau banyak mikir. Prinsip saya kalau ada orang lain yang bisa, saya juga pasti bisa. Tinggal saya ikuti aja caranya seperti apa. Gak usah banyak mikir. Ingat dulu pas pelajaran jadi juara apa enggak? Pas sekolah juara enggak? Kalau sekolah juaranya juga enggak, biasa-biasa saja, gak usah gayanya. Saya pikir dulu, kalau pinter. Betul enggak? Saya nggak mau banyak mikir, saya tinggal lihat, oh ada orang yang sukses. Apalagi hari ini Bapak Ibu lihat, itu ada apa ini, nenek-nenek 66 tahun aja masih bisa sukses kok. Ini yang umurnya 60 tahun 66 tahun ada nggak nih? Atau yang lebih? Ada yang lebih ya? Oh, tapi yakin sukses ya Pak? Yakin sukses, apalagi itu ibu-ibu ini bapak-bapak harus sukses ya. Nah, jadi Bapak Ibu gak usah banyak mikir, ambil keputusannya. Itulah saya dulu 6,5 tahun yang lalu. Gara-gara saya mengambil keputusan 6,5 tahun yang lalu, ya waktu itu saya punya utang 3,2 miliar. Alhamdulillah akhirnya hutang saya yang 3,2 miliar bisa lunas kurang dari 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini hadir punya hutang gak nyampe 1 miliar, kecil, yakin tahun depan hutangnya lunas semuanya. Ya, asalkan ikuti caranya. Ya, tapi kalau mikir reso lunas, betul kan? Nah, Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya akan kita tawarkan di usaha ini? Ya, hari ini apa yang kita tawarkan? Bapak Ibu sudah tahu perusahaannya. Perusahaannya sudah jelas perusahaan legal. Sistemnya sudah sesuai syariah. Nah, sekarang apa sebenarnya yang ditawarkan di usaha ini? Nah, ini. Yang ditawarkan di usaha ini Bapak Ibu keren Bapak Ibu. Apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah sebuah proyek kemitraan bisnis. Wah, Bapak Ibu lagi diajak garap proyek, mau nggak garap proyek? Kalau diajak garap proyek kan keren. Lagi ngapain lagi garap proyek? Keren gitu, senang diajak garap proyek. Ya, nah kayak proyek ini ya. Proyek kemitraan di mana sebenarnya banyak sekali keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya, ada yang namanya keuntungan penjualan, ada keuntungan pengembangan atau profit pengembangan, dan ada lagi nih yang keren lagi, keuntungan target yang nilainya bisa mencapai 3,67 miliar dan Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dalam waktu 1 sampai 3 tahun saja. Mau nggak Bu? Mau. Dapat 3,67 miliar 3 tahun mau nggak? Mau. Kalau 2 tahun mau nggak? Mau. Kalau 1 tahun mau nggak? Mau ya? Kalau nggak dapat? Ya, nih. Jadi Bapak Ibu ini luar biasa 3 tahun. Pernah membayangkan punya uang 3,67 miliar? Tidak. Siapa yang belum pernah bayangkan punya uang 3,67 miliar? Jujur aja, jujur belum pernah bayangkan. Wih, bahaya ini. Ini sangat menyedihkan loh ya. Membayangkan saja belum pernah. Wah ini, Bapak Ibu minimal ya. Minimal hari ini apa yang membedakan Bapak Ibu datang hari ini dengan orang-orang yang nggak datang? Bapak Ibu hari ini yang datang ya. Minimal harus sudah pernah membayangkan punya uang segitu. Kalau orang yang nggak datang nggak pernah membayangkan nggak apa-apa, tapi yang datang ini harus sudah pernah membayangkan. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini semua punya buku tabungan nggak? Punya buku tabungan ya? Saya nggak nanya isinya. Jujur banget baru ditanya punya buku tabungan, jawabnya nggak ada isinya. Tapi punya ya buku tabungan ya. Oke. Sudah pernah dibuka belum buku tabungannya? Pernah ya. Oke, Bapak Ibu, bayangkan hari ini Bapak Ibu buka buku tabungan dan di buku tabungan itu ada angka ini Bu. 3 miliar 670 juta. Bayangkan ketika Bapak Ibu buka nih ya, dibuka ada angka
3.670.000.000. Ingat nolnya 7, jangan tiru nolnya 3. Ya. Ini bayangkan nolnya kalau 3 itu cuma berapa? 367.000. Udah bayangin belum? Dihafalin dulu angkanya sebentar. Sudah ya? Ngomong-ngomong sudah pernah ngomong miliar belum? Sering ngomong miliar. Ada yang belum pernah ngomong miliar? Belum ya? Ada yang belum pernah ngomong miliar. Kita latihan ngomong miliar. Mau nggak? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3 kita ngomong miliar itu ya. 1, 2, 3 miliar. Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan yang Bapak Ibu hari ini mengucapkan, yang Bapak Ibu hari ini membayangkan, insya Allah tahun depan jadi kenyataan. Karena harus mau memang berani membayangkan dan berani mengucapkan, Bapak Ibu. Ya, nah, nih, Bapak Ibu, kalau ada proyek nilainya 3,67 miliar, kira-kira modalnya berapa ini? Umumnya kalau orang berjualan, berbisnis, antara keuntungan dengan modalnya banyak mana? Banyak modalnya, betul kan? Nah berarti kalau mau dapat keuntungan 3,67 miliar modalnya berapa? Wih, modalnya pasti banyak banget. Itu kalau di luar sana, betul nggak? Tapi kalau di sini modalnya berapa? Modalnya kecil. Loh kenapa bisa begitu? Karena PT BES tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Modalnya berapa? Nih modalnya Bapak. 2.850.000. Coba bayangin, modalnya cuma segitu, tapi bisa menghasilkan miliaran. Nih hasilnya potensinya bisa mendapatkan 3,67 miliar. Kira-kira menarik nggak? Tapi ngomong-ngomong, ya 2.850.000 ini besar apa kecil? Besar apa kecil? Yang jawab jelas nih, yang diem saja ini besar apa kecil? Loh diem saja. Ini tahu bahasa saya toh? Banyuwangi dengan ini kan gampang bahasanya, masih rada-rada nyambung ya. Tapi tak tanya kok banyak yang diem, menjawab cuma dikit tadi. Besar apa kecil? Oke, nah Bapak Ibu, saya mau tanya aja jujur-jujuran, siapa yang belum punya uang 2.850.000? Boleh angkat tangannya? Waduh ya Allah. Bapak apa kegiatannya Pak? Kerja atau driver online? Driver online itu cari uang, punya utang nggak? Berarti selama ini cari uang atau cari utang? Dua-duanya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kalau hari ini ya Bapak Ibu, saya yakin sudah menjalani hidup ini bukan baru setahun 2 tahun ini, udah puluhan tahun. Bahkan mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang punya usaha. Tapi kalau sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, punya usaha, mungkin di jalannya bukan baru kemarin sore, tapi udah setahun, udah berapa tahun, uang 2.850.000 tidak ada di diri kita, berarti ada yang salah. Dan betul-betul bahwa informasi ini harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan, ya, supaya Bapak Ibu tidak mengalami yang seperti ini lagi. Masa kira-kira mau 5 tahun lagi ditanya belum tentu punya uang juga ya. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih cerita nih, ya. Nanti kadang-kadang kalau ditanya, gimana ya, waduh pengen Pak, tapi saya nggak punya uang yang segini. Nah saya mau kasih cerita dulu deh. Ya saya mau kasih cerita. Ini cerita nyata, bukan dongeng. Ya, dan ini bukan cerita pengantar tidur. Jadi jangan saya pas cerita Bapak Ibu tidur dikira dongeng ke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini cerita nyata. Saya punya mitra namanya Bu Dania. Ya, Bu Dania itu ya tolong yang di belakang. Ya, ini lebih ramai. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya mitra Bu Dania, dia tinggalnya di Jakarta, Bapak Ibu. Dia punya hutang itu 80 juta. Besar apa kecil? Besar ya?
80 juta besar ya. Nah, hutang 80 juta itu bukan hanya ke salah satu lembaga saja, lembaga keuangan. Bahkan 80 juta itu juga hutang Budania dengan beberapa orang yang lain. Karena Budania dulu pernah punya usaha, ya, dan usahanya saat dia maju Budania beranikan diri untuk mengambil kredit KPR, ya, kredit kepemilikan rumah. Usahanya berjalan, bahkan sudah 10 tahun berjalan lancar ngangsurnya. Tapi yang namanya bisnis itu kadang-kadang ada masa-masa di mana sedang kondisinya tidak bagus. Singkat cerita, ya pada saat kondisi bisnisnya tidak bagus, sehingga Budania kesulitan untuk mulai ngangsur. Apalagi sebelumnya Budania sudah kondisi kurang bagus, Budania memaksakan diri untuk ngangsur. Karena bagaimanapun juga rumah itu sesuatu yang diharapkan, betul? Sampai-sampai karena untuk menutupi angsuran rumahnya, modal usahanya pun sudah sebagian dipakai untuk cicilannya. Sehingga karena modal usahanya juga dipakai untuk ngangsur, akhirnya modalnya semakin sedikit, hasilnya semakin sedikit. Untuk ngangsur semakin tidak cukup lagi, akhirnya dipakai lagi modalnya untuk ngangsur. Lama-lama betul-betul modalnya sudah habis. Bahkan bukan hanya itu, ketika Budania kesulitan ngangsur, dia pinjam kepada saudara-saudaranya. Singkat cerita, rumah itu angsurannya selama 15 tahun, Budania sudah nyicil selama 10 tahun. Dan ketika dalam waktu itu Budania sudah nggak mampu ngangsur lagi selama 2 tahun, maka bank tidak mau tahu, langsung di dalam rumahnya polisi ditempeli tulisan dalam pengawasan bank. Belum disita, tapi sudah dalam pengawasan, artinya mau dilelang. Nah, hingga suatu ketika Budania mendapatkan informasi bahwa ada sebuah solusi bagaimana kita bisa cepat untuk bisa melunasi hutangnya. Maka ketika mendapatkan informasi itu dan kemudian ada acaranya, ya seperti ini kira-kira, maka Budania begitu bersemangat, dia ingin hadir. Karena bagaimana dia bisa melunasi hutangnya yang 80 juta itu. Maka ketika sampai hari hanya, Budania datanglah ke acara itu. Dan suaminya, yang mengundangnya itu tidak hadir waktu itu. Nah, ketika Budania sampai ke tempat acara, mau masuk ternyata nggak boleh karena harus registrasi dulu. Dan ketika registrasi ternyata harus bayar. Hari ini Bapak Ibu bayar kan? Bayar. Ada yang nggak bayar? Nah, acara ini bayar. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nggak bayar, berarti Bapak Ibu mungkin yang mengundang Bapak Ibu lah yang bayar. Ya, iya karena ini bukan punya kita. Nanti ada snack juga tidak gratisan, betul nggak? Iya, jadi sebenarnya bayar, tapi untuk kepentingan diri sendiri, ya, bukan bayar untuk saya nggak dibayar di sini, ya. Saya ingin bantu Bapak Ibu biar cepat lunas hutangnya. Ya. Nah, ketika mau masuk ternyata harus bayar, dan waktu itu HTM-nya Rp35.000. Ketika ternyata harus bayar Rp35.000, Budania kaget karena tidak diinformasikan sebelumnya. Sementara di dompetnya tinggal ada uang 20.000, itu pun untuk persiapan pulang. Itu kalau terjadi pada Bapak Ibu kira-kira gimana Bapak Ibu? Mau terus, mau tetap bertahan atau pulang? Pulang. Itu umumnya orang begitu. Tapi Budania tidak pulang. Kenapa? Karena Budania pengen banget dapat informasi gimana caranya cepat lunas hutang. Maka meskipun nggak boleh masuk, Budania tetap mendengarkan tapi dari luar. Sebenarnya acara ini seandainya Bapak Ibu di luar pun masih kedengeran. Nah, Budania rela mendengarkan acara dari luar Bapak Ibu. Hingga sampai pada materi ini. Ternyata kalau mau ikut bisnis ini harus bayar, harus beli produk minimal 2.850.000. Maka bagi Budania itu seperti disambar geledah. 35.000 aja nggak punya uang, ini bagaimana bisa mengusahakan 2.850.000?
Tapi Bu Dania karena rasa penasarannya tetap bertahan, tidak pulang. Sementara banyak orang yang hadir di tempat ini atau di acara ini bisa masuk, sudah bisa mendengarkan, ketika sampai di sini mikir, aduh aku gak punya duit. Terus kemudian cari-cari alasan untuk pulang. Sebentar ada telepon, keluar gak pulang, gak balik lagi. Ada juga yang bilang, aduh sebentar saya mau ke belakang, habis itu ngilang lagi. Hanya karena baru lihat angka seperti ini langsung pikirannya, aduh aku gak punya uang. Tapi kalau Bu Dania enggak, bahkan kita Bu Dania di luar pun dia tetap bertahan, pengen tahu informasi itu sampai akhir acara. Dan luar biasa, setelah mengikuti sampai akhir acara, Bu Dania pulang. Di rumah benar-benar Bu Dania nggak bisa tidur. Kenapa? Karena bagaimana caranya Bu Dania bisa mengusahakan yang 2.850.000? Karena bagi Bu Dania lebih mudah mengusahakan yang 2.850.000 daripada yang 80 juta. Maka Bu Dania beberapa hari berpikir terus bagaimana mengusahakan uang ini. Karena Bu Dania tidak menemukan cara lain di mana bisa mempunyai penghasilan yang besar, bisa mengubah kehidupannya kalau tidak melalui usaha ini. Singkat cerita, karena Bu Dania selalu berpikir terus, maka suatu ketika Bu Dania mendapatkan inspirasi. Ketika Bu Dania berada di ruang tamu, dilihatnya di ruang tamu masih ada sofa. Ternyata aku masih punya sofa. Kemudian dari melihat sofa itulah inspirasinya timbul. Dulu Bu Dania pernah punya usaha, tapi bangkrut, tapi dia masih punya etalase bekas. Maka dilihatnya, oh aku masih punya etalase bekas. Kemudian pikir lagi, ternyata aku masih punya sepeda Polygon yang sudah lama gak dipakai. Maka tanpa pikir panjang, sofa, etalase bekas, sepeda Polygon itu dijual dan digunakan untuk bergabung di usaha itu belanja produk. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Bu Dania setelah mengambil keputusan, jalankan usaha ini dengan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli apapun kata orang, karena Bu Dania sudah mengalami. Orang mau ngomong apapun faktanya, orang itu tidak pernah menolong dia. Dia hanya bisa berkomentar, tapi tidak pernah peduli terhadap kehidupannya Bu Dania. Maka ketika ada orang-orang yang ngomong negatif-negatif, bagi Bu Dania itu sudah nggak ada artinya. Karena bagi Bu Dania, hidup Bu Dania itu yang memikirkan adalah dia dan keluarganya saja. Orang lain paling hanya bagi penonton dan komentator. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian, Bapak Ibu? Bukan hanya hutangnya yang lunas, Bapak Ibu. Rumah yang dulu ada tulisannya dalam pengawasan bank, sekarang sudah menjadi rumah yang paling mewah di kompleknya. Bahkan etalase bekas itu pun sekarang sudah berubah menjadi rumah di tempat mertuanya, karena Bu Dania mampu membangunkan rumah di tempat mertuanya. Dan sepeda Polygon yang lama menggantung saat ini sudah berubah menjadi Pajero spot terbaru yang mengantarkan Bu Dania kemana-mana pergi. Dan yang menarik bukan itu saja Bapak Ibu, Bu Dania sudah mampu umroh dan mengumrohkan 16 orang anggota keluarganya. Kemarin tahun 2023 ketika saya berangkat haji, Bu Dania juga berangkat haji bersama suaminya, haji yang tanpa antri. Dan insya Allah besok saya ketemu Bu Dania, karena besok itu ada acara besar di Makassar, di Sulawesi, dan Bu Dania hari ini berangkat dari Jakarta bersama suaminya. Itulah luar biasanya Bapak Ibu. Di usaha ini setiap tahun ketika saya liburan ke luar negeri, Bu Dania juga pasti selalu ikut. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin hari ini yang Bapak Ibu ngomong belum punya uang, saya yakin sudah punya gambaran. Oh, aku punya uang. Jangan-jangan di rumah masih ada TV. Jangan-jangan di rumah masih ada kulkas, masih ada yang lain-lain, betul? Karena memang untuk sukses itu diberikan keberanian, diperlukan perjuangan, dan diperlukan pengorbanan. Kalau hari ini Bapak Ibu setelah mendapatkan informasi ini, Bapak Ibu cuma katakan pengen Pak,
tapi saya nggak punya uang dan kemudian berhenti sampai di situ saja, saya yakin ketemu saya setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang, mungkin jawabannya masih sama. Karena hari ini Bapak Ibu menjalani hidup ini bukan baru setahun 2 tahun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini dengan uang 2.850? Uang 2.850 ini bukan uang yang disetorkan begitu saja. Saya mendapatkan informasi katanya di Banyuwangi banyak banget orang yang jadi korban bisnis investasi bodong. Betul ya? Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi lagi. Sederhana saja. Banyak orang kenapa gampang terpengaruh dengan investasi-investasi yang gak jelas. Setor sekian, gak usah kerja dapat duit. Mana ada kayak gitu? Gak ada. Tapi karena kita ini golongan banyak sekali orang malas yang pengennya gak usah kerja dapat duit, maka dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya niat jahat untuk membohongi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu keluarkan 2.850 ini bukan uang untuk investasi. Ini untuk belanja produk yang 100.000 untuk registrasi, 2.750 untuk belanja produk. Bapak Ibu dapat produk-produk yang unik, berkualitas, bermanfaat dan dibutuhkan banyak orang. Dan produknya jumlah yang Bapak Ibu dapatkan itu 16 produk, di mana Bapak Ibu boleh pilih. Boleh nih satu jumlahnya 16 boleh, atau dipilih satu macam kan jumlahnya 16 juga boleh, terserah Bapak Ibu. Produk yang Bapak Ibu pilih itu adalah produk yang Bapak Ibu mau gunakan. Gak usah mikir produk mana yang mau Bapak Ibu jual. Bapak Ibu di sini tidak diajari mau jadi sales. Di sini Pak ada yang pintar jualan? Ada yang pintar jualan? Siapa yang pintar jualan? Oh, ada tuh 1, 2. Oh, ada yang pintar jualan ya? Wah, kalau di Jogja ada yang pintar jualan, wah yang angkat-angkat banyak banget. Apalagi pas Covid dulu. Oh, jual tanah, jual pada pintar jualan. Itu kalau di Jogja dulu, wah pada jual-jual gitu. Pintar pada pintar jualan semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, tapi faktanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jualan jadi sales, bahasanya kayak sales, sulit Bapak Ibu untuk kaya. Karena kita tahu sales mobil aja banyak yang nggak punya mobil kok, betul nggak? Sales rumah banyak yang nggak punya rumah. Jadi kalau jadi sales Bapak Ibu sulit Bapak Ibu untuk kaya. Jadi di sini nggak ngajari Bapak Ibu jadi sales. Jadi kalau Bapak Ibu pilih produknya nggak usah dibeli. Oh ini aku mau jual ini, tetanggaku banyak yang petani, aku mau beli pupuk nanti tak tawarin tetanggaku. Nggak usah. Pilih produk yang Bapak Ibu mau pakai kebutuhan Bapak Ibu aja. Gak usah mikirin tetangganya, biarin aja. Bapak Ibu pilih produk-produk kita. Produk kita ini ada lebih dari 200 produk. Tinggal Bapak Ibu pilih macam mana yang Bapak Ibu butuhkan. Ya. Lah Pak, terus gimana caranya kalau kita cuma mau kita pakai? Karena konsep bisnis kita Bapak Ibu, konsep bisnis kita ini sebenarnya seperti ini, PCA. P-nya apa? Pakai produknya. Jadi gak usah mikir pusing-pusing mau jualan, ya. Bapak Ibu, ini siapa yang dulu sekolahnya di peternakan ada nggak? 1, yang lain nggak ada, betul kan? Padahal sekolah peternakan berapa tahun? Ini ada produk peternakan, Bapak Ibu harus menjelaskan panjang lebar tentang itu. Yakin nggak lulus belajar satu produk? Betul nggak? Apalagi ada produk kesehatan, kecantikan, gimana Bapak Ibu mau belajar produk-produk itu? Betul kan? Apalagi saya lulusannya teknik sipil, ngomongin pertanian nggak nyambung, ngomongin kecantikan, kesehatan susah. Meskipun kita ada katalognya, ada katalog ini manfaatnya, tapi mau dihafalin kayak gitu nggak usah. Ya, nah pakai produknya aja biar Bapak Ibu bisa rasakan sendiri manfaat produknya. Kemudian C cerita. Apa yang diceritakan? Ya kalau Bapak Ibu produk kita, kalau hanya mau cerita produk yang paling cepat bisa dirasakan manfaatnya itu adalah Power Honey. Ada yang udah nyoba belum? Sudah nyoba? Testimoninya gimana testimoninya? Hah? Yang nyoba siapa? Ibu atau suaminya? Suami. Ibu juga minum? Oh iya lah. Keren juga.
Enggak, saya nggak ngerti nih. Ini kalau ibu-ibu yang minum yang dirasakan apa? Nanti istri saya juga tak suruh minum. Ya nggak tambah-tambah. Wah, sama-sama jos. Produk yang bisa langsung cepat untuk diceritakan ya cuma Power Honey. Kalau Power Honey sama apa? Expert. Konak ada apa, Bu? Expert. Kolagen. Expert. X-Men nggak bisa sekarang dikonsumsi langsung. Apa itu? Overgasmic. Nggak tenang nenek-nenek gayanya overgasmic. Nggak cocok buat nenek-nenek ya. Oh luar biasa. Orgasmik, wah itu yang cerita nenek-nenek harus percaya, apalagi yang belum nenek-nenek itu nenek-nenek jangan sedih. Tahu nggak orgasmik? Itu orgasmik itu produk khusus untuk ibu-ibu dan itu cocoknya untuk ibu-ibu dewasa dan punya suami. Nah, nggak punya suami percuma, nggak usah pakai. Oh itu ada bawa itu di mana-mana bawa. Ya, nah kalau Power Honey itu khusus untuk bapak-bapak yang udah punya istri. Kalau meskipun bapak-bapak nggak punya istri nggak usah bingung nanti. Ya. Nah 2 produk itu yang paling cepat kalau mau cerita. Jadi pilih produk itu hari ini pakai, besok sudah mulai ceritanya sudah bus. Ya, boleh kalau produk mau cerita produk boleh. Tapi kalau nggak produknya belum kerasa, misalnya tidak ngambil produk itu, ngambil pupuk untuk kita punya kebetulan punya apa lahan pertanian atau produk kesehatan, kecantikan, yang lain-lain dan itu perlu waktu. Terus apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah sebuah solusi. Bahwa PT BES ini adalah perusahaan yang punya visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Pertanyaannya, banyak nggak orang di sekitar kita yang punya hutang riba? Banyak. Kira-kira mereka ini kalau ditawari ada sebuah solusi biar cepat lunas hutang, tertarik apa enggak? Tertarik. Nggak punya hutangnya tertarik. Ya. Kalau dia nggak punya hutang, tawarkan yang lain. Nah, kita solusi kita banyak. Yang punya hutang, solusi lunas hutang. Yang belum umrah, belum haji, solusi biar cepat bisa berangkat umrah, berangkat haji. Yang belum punya rumah, belum punya mobil, solusi bagaimana kita bisa punya rumah, punya mobil tanpa kredit yang bisa dibeli dengan cash. Tawarkan solusi itu, Bapak Ibu. Kalau kita tawarkan solusi lunas hutang, solusi cepat umroh haji, solusi bisa punya motor, mobil, rumah secara cash, saya kira itu kebutuhan hampir semua orang. Betul nggak? Coba pertanyaannya Bapak Ibu, orang-orang yang pengen cantik dengan orang-orang yang pengen apa ya lunas hutang banyak mana? Pengen lebih banyak pengen lunas hutang, betul ya? Orang-orang bahkan orang-orang yang pengen apa lagi? Ya, nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kita tawarkan ceritanya kita ini adalah cerita untuk memberikan solusi. Kalau saya dulu di awal-awal saya dulu, saya nggak pernah cerita produknya, saya cerita solusinya. Gila, ada perusahaan bagi-bagi mobil tiap bulan. Wah, dulu saya kalau ngomong begitu, maka orang pasti penasaran, loh gimana caranya dapat mobil? Lah caranya gampang, kita cukup belanja produk sekali aja, dan selanjutnya nanti saya jelasin. Atau kalau enggak, kita ceritanya sama orang lain, nggak usah ngomongin yang macam-macam. Kita ngomong, saya baru tahu, ternyata ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Kira-kira kalau orang itu bercerita, misalnya teman Bapak Ibu ngomong begitu, kira-kira Bapak Ibu penasaran nggak? Siapa namanya Pak? Pak Ahmad Yani. Misalnya, ini saya temenan nih, saya cerita sama Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, saya baru tahu ternyata ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang.
Kira-kira gimana, penasaran nggak? Pengen tahu nggak? Mungkin ada yang untuk gimana caranya, tapi mungkin juga ada yang bicara itu penipuan itu, nggak percaya saya itu penipuan. Mungkin ada yang ngomong begitu, betul nggak? Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, maka Bapak Ibu pasti akan masuk di grup WhatsApp. Dan di grup WhatsApp itu ada informasi-informasi tentang acara-acara seperti ini. Anggaplah di Banyuwangi ini misalnya seminggu lagi ada acara seperti ini. Maka Bapak Ibu cukup ngomong, Pak Ahmad Yani, saya baru tahu ternyata ada komunitas yang bantu orang-orang cepat memasukkan. Loh, gimana caranya? Nah, kebetulan besok hari Minggu ada penjelasannya di rumah makan Balai Saji jam 1 siang. Kalau Pak Ahmad Yani pengen tahu, besok datang aja Pak. Oh ya, istrinya diajak ya Pak ya. Misalnya. Atau Pak Ahmad Yani jawab, nggak mungkin itu penipuan. Nah, kebetulan Pak Ahmad Yani besok hari Minggu ada penjelasannya jam 1 siang di Balai Saji. Kalau Pak Ahmad Yani pengen tahu, besok datang aja ke sana. Oh ya, istrinya diajak sekalian. Pas itu Pak nggak percaya itu penipuan. Oh kalau gitu mari kita ke polsek, kita undang ke polseknya. Kalau penipuan biar ditangkap sekalian pembicaranya kan begitu, betul nggak? Gampang Pak. Oh ini ada buka polsek aja gabung akhirnya kok. Itulah, nggak usah takut. Dibilang penipuan ya ayo datang yuk nanti kita laporkan polisi itu pembicaranya kan gitu. Senang saya dilaporkan polisi kan. Malah bisa presentasi di polsek. Ya jadi nggak usah khawatir karena bisnis kita ini legal, sistemnya sesuai syariah. Udah nanti undang saja orang-orang itu datang ke pertemuan. Tugasnya Bapak Ibu cuma itu, bukan jelasin macam-macam. Tugasnya itu bukan menjelaskan nanti, enggak. Tugasnya Bapak Ibu cuma undang ke pertemuan. Nah, ketika Bapak Ibu datang di pertemuan, ya nanti yang menjelaskan ada orang lain. Seperti hari ini Bapak Ibu, yang menjelaskan Pak Sulhan, saya. Tugasnya Bapak Ibu apa? Cuma tepuk tangan sama angkat tangan. Sudah tepuk tangan belum tadi? Sudah angkat tangan belum? Coba diulangi, tepuk tangan dulu deh. Jadi tugasnya Bapak Ibu cuma begitu. Nggak susah kerja di sini, itu gampang banget. Makanya saya pikir ini pekerjaan apa? Ini pekerjaan kok kayak main-main begini.